Sahabat Morning Call GPIB dimanapun berada, perkenalkan, saya Pendeta Nopon Rumampu, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Duri, BP Ngupel, Sumbar, Riau. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh sahabat Morning Call GPIB dimanapun berada. Merdeka! Ya, masih dalam euforia HUT kemerdekaan RI yang ke-77 tahun, di mana kita kemarin sudah bersama-sama beribadah. Bahkan ada beberapa gereja yang ikut merayakan dalam perlombaan-perlombaan di gereja masing-masing. Kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati untuk menghadap Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah membangunkan kami di pagi yang cerah dan indah pada saat ini, untuk kami dapat melakukan atau mengawali hari yang baru, hari di mana kami meyakini berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu nyata adanya. Dan oleh karena itu, sebelum kami akan mengawali hari yang baru pada saat ini di tanggal 18 Agustus, kami mengundang Engkau untuk menyapa kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, untuk akhirnya hari demi hari atau ketika kami akan mengawali hari yang baru ini, kami dapat mengawali dengan penuh keyakinan bahwa Allah dalam Roh Kudus-Nya telah berjalan mendahului kami, untuk akhirnya ketika kami menapaki hari ini, kami dapat menapaki dengan keselamatan daripada Tuhan. Inilah doa kami, bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggal 18 Agustus 2022, terambil dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan sahabat GPIB dimanapun berada. Keadaan manusia pada akhir zaman, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat Morning Call GPIB, jika kita membaca dan merenungkan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di mana temanya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Tentunya kita akan mengerutkan dahi atau mengelus dada tentang apa yang terjadi atau akan terjadi. Hingga akhirnya kita bertanya-tanya di dalam diri kita, di mana letak keberimanan kita, di mana letak keyakinan kita, hingga akhirnya apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius jika nantinya akan terjadi. Kita berdoa, semoga itu tidak terjadi dalam diri saya, tidak terjadi dalam diri Bapak, Ibu, atau sahabat GPIB dimanapun berada. Sebab kalau sampai hal ini terjadi di dalam diri kita, artinya ada kemerosotan dalam hal keberimanan. Artinya ada pertanyaan besar di dalam diri kita, di mana apakah yang kau cari di dunia ini?
Kedagingankah atau kerohanian? Apakah yang kau cari di dunia ini? Keselamatan daripada Tuhan yang sifatnya kekal, atau keinginan-keinginan pribadi atau keinginan-keinginan duniawi yang sehingga akhirnya engkau melupakan apa yang menjadi tanggung jawabmu kepada Tuhan. Dan Paulus sudah menyampaikan itu kepada Timotius yang adalah anak didiknya. Untuk akhirnya hal-hal inilah yang nantinya akan kau hadapi. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan terjadi. Ya, bahkan kalau kita membaca ada sekitar kurang lebih ada sekitar 15-an apa yang disampaikan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Mungkin satu persatu kita perhatikan, ada satu persatu ada di antara bacaan pagi hari ini yang mungkin sudah mengena atau bahkan sudah mulai berlaku dalam diri kita. Sebut saja tentang manusia akan mencintai dirinya sendiri. Memang kemandirian itu penting. Akan tetapi bukankah berjemaat itu jauh lebih penting? Hingga akhir dibutuhkan saat, dibutuhkan waktu untuk kita dapat bersaat teduh bersama-sama dalam bentuk peribadahan atau keberjemaatan. Hal berikut adalah menjadi hamba uang. Ya, saya seringkali mengibaratkan sama seperti ketika kita masih muda, di mana orang tua datang untuk memohon doa kepada sang pendeta atau pelayan firman untuk anaknya dapat memperoleh pekerjaan. Lambat laun anak itu memperoleh pekerjaan. Dan mengapa ketika ia sudah mulai dalam hal bekerja, mengapa ia sudah tidak lagi muncul dalam peribadahan? Alasannya mulai sibuk, alasannya tidak ada waktu lagi untuk dapat beribadah. Lihat, ketika meminta dengan kesungguhan hati, ketika memperoleh menjauhi. Dan mungkin masih banyak contoh lain dalam kehidupan keberimanan kita, di mana hamba uang ini nyata sekali adanya. Belum lagi ada anak-anak yang berontak terhadap orang tua. Kita perhatikan orang-orang Yahudi itu menjunjung tinggi orang tua. Dan oleh karena itu dalam perintah Tuhan atau firman Tuhan, 10 perintah Tuhan itu ditempatkan paling atas, yaitu urutan kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu. Jika hal ini terjadi, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan keberimanan kita. Itu artinya kita sudah jauh sekali daripada Allah. Dan oleh karena itu Timotius diingatkan oleh Paulus, nantinya kau akan menghadapi ini. Engkau akan menghadapi orang-orang yang seperti ini. Bukan saja Timotius, kita pun saat ini tengah diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti ini. Berkhianat, lebih menuruti hawa nafsu, tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu. Hingga akhirnya ujungnya pada ayat yang keempat dengan mengatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ada sebuah kisah tentang para penggali batu bara. Satu grup masuk ke dalam sebuah goa, di mana goa itu sudah diperlengkapi dengan alat penerang yang luar biasa sekali. Grup itu masuk sekitar 12 orang. Mereka masuk ke dalam. Ada beberapa jalan di mana mereka harus lalui, persimpangan-persimpangan dalam goa itu, di mana ada alur dari arah batu bara itu masuk dan keluarnya, dan mereka dapat saling menyapa satu dengan yang lain ketika rekan yang lain akan keluar dari goa itu. Dan dalam perjalanan ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba lampunya padam. Apa yang terjadi? Satu grup itu mereka kalang kabut. Mereka berusaha mencari jalan keluar meskipun saat itu tidak ada pencahayaan sama sekali. Ketika mereka mencari jalan keluar, yang ada satu dengan yang lain akhirnya saling bertumburan atau bertabrakan di dalam. Dan debu sudah mulai memenuhi ruangan atau di dalam goa itu, dan mereka sudah merasakan sesak.
Mereka tidak tahu berbuat apa. Mereka tidak tahu berbuat apa. Karena mau berjalan ke kanan dan kiri, mereka menabrak rekannya atau bahkan menabrak dinding daripada goa itu. Hingga akhirnya mereka beristirahat. Ketika mereka beristirahat, perlahan-lahan angin mulai masuk ke dalam goa itu. Dan ketika angin mulai masuk ke dalam goa itu, mereka dapat menghirup udara yang segar itu. Dan ketika mereka mulai menghirup udara yang segar itu, mereka mulai menyusun barisan untuk mengikuti arah mata angin yang masuk ke dalam goa itu. Dan ternyata mereka dapat keluar dengan selamat dan dapat kembali menghirup udara yang segar. Itu artinya apa? Itu artinya adalah kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, kita diajak untuk dapat merenungkan arti kehidupan, kita diajak untuk merenungkan berkat dan penyertaan Tuhan, kita diajak untuk melihat kembali apakah Tuhan tidak memberikan kepadamu yang terbaik itu. Apakah yang sudah engkau berikan kepada Allah? Hingga akhirnya kita bisa menarik hal yang luar biasa sekali dari bacaan kita pada pagi hari ini yang bertemakan ketahuilah. Ketahuilah bahwa Allah telah lebih dahulu mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Untuk akhirnya kita dijauhkan dari dosa-dosa kita. Kita dijauhkan dari hal-hal di mana Allah tidak berkenan. Dan oleh karena itu mari kita menjalani kehidupan yang adalah berkat ini yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jalani dengan suatu keyakinan bahwa Allah yang hidup, Allah yang akan selalu memberkati dan menyertai kita. Kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Sahabat GPIB dimanapun berada, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menyapa kami lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, hingga akhirnya kami dapat selamat, hingga akhirnya kami dapat mengais rezeki yang telah Tuhan sediakan itu, hingga akhirnya kami dapat melihat kebahagiaan yang selalu Tuhan berikan, baik dalam hal kehidupan rumah tangga, baik dalam hal usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan pagi hari ini juga kami diajarkan untuk dapat mengetahui bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk akhirnya apa yang akan kita berikan kembali kepada Allah sebagai ungkapan syukur hati kita, selain daripada diri kita, untuk dapat Tuhan pakai menjadi pekerja di ladang Tuhan. Dan bersama-sama dengan sahabat Morning Call pada pagi hari ini kami berdoa. Mungkin ada di antara sahabat Morning Call yang saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan, jamahlah, berkati obat-obatan yang diberikan, berkati para medis yang bekerja, untuk akhirnya kesembuhan daripadamu dapat terjadi. Berkati mereka-mereka yang tengah bergumul dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, dengarkan doa yang mereka panjatkan sehubungan dengan pergumulan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang saat ini mungkin ada di antara kami yang masih menjalankan proses pemilihan diaken dan penatua untuk tahap yang berikutnya. Berkati untuk akhirnya mereka dapat memilih para calon diaken dan penatua yang akan bekerja di ladang Tuhan untuk periode 2022-2027. Berkati panitia, berkati mereka-mereka yang telah terpilih, dan mereka siap untuk dapat melayani di gereja. Kami juga berdoa untuk HUT RI yang ke-77 tahun. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan suatu yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dari
pemimpin, mulai dari presiden sampai dengan jajaran yang ada di sekitaran kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat bagi mereka dalam mereka menjalankan tugas atau amanah yang diberikan rakyat kepada mereka, untuk akhirnya bangsa dan negara kami tetap langgeng, tetap Tuhan persatukan, dan tetap dapat menatap hari esok yang penuh harapan dalam membangun kesejahteraan umat manusia, khususnya yang ada di Indonesia. Berkati aparat TNI dan Polri dalam mereka menjaga keamanan kesatuan NKRI. Ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.